Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fadil, NIM 60100119003, kelas 4A, mahasiswa Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mid semester saya pada mata kuliah Studi Struktur dan Konstruksi Bangunan 4 tentang High Rise Building. Dosen pengampu Bu Alvia STMT. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke slide selanjutnya dalam draft tugas-tugas yang saya kerjakan pada mid semester kali ini. Berikut daftar pengerjaan tugas Studi Struktur dan Konstruksi Bangunan 4. Pertama, filosofi bentuk. Kedua, konsep dasar pertimbangan pemilihan struktur dasar serta struktur bawah meliputi pondasi, dinding basement, struktur tengah, plat lantai, balok, core atau shear wall, struktur atas, atap. Ketiga, keunikan struktur dan konstruksi fasad. Keempat, konfigurasi dan perencanaan tahan gempa. Kelima, integrasi struktur dengan utilitas bangunan. Keenam, penjelasan teknis tahapan, metode pembangunan, alasan pemilihan struktur bawah dan atas. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama, pendekatan konsep perancangan. Nah, di sini pendekatan makro. Pendekatan makro berupa analisis pendekatan pemilihan lokasi site dan pengelolaan site. Adapun tujuannya yaitu dari didirikannya bangunan hunian hotel yang mengutamakan beberapa aspek seperti sirkulasi, pencapaian terhadap bangunan, dan efisiensi kenyamanan. Maka dari itu, pemilihan lokasi merupakan aspek pada perancangan suatu tapak atau bangunan dengan fungsi hunian seperti hotel, apartemen, rusun, dan hunian lainnya. Kedua, dasar pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Pertama, sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang Kota RURTK Kota Makassar dan Peraturan Pemerintah Daerah atau Perda. Waktu tempuh paling lama 30 menit untuk mencapai pemukiman masyarakat, begitupun dengan sebaliknya, telah memiliki jaringan infrastruktur yang lengkap, aksesibilitas baik meliputi ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dengan kualitas baik, dan yang terakhir yaitu lingkungan teratur aman serta bebas banjir. Adapun peta persebaran Kota Makassar. Yang pertama, alternatif 1 itu Jalan Metro Tanjung Bunga nomor 15 Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalatia, Kota Makassar. Alternatif kedua ialah Jalan Metro Tanjung Bunga nomor 51 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan yang alternatif ketiga yaitu Jalan Jenderal Urip Sumoharjo nomor 269 Panakukang, Karuisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ialah konsep pemilihan tapak. Bertujuan untuk mendapatkan lokasi yang sesuai dengan pembangunan sarana hunian seperti hotel serta dengan bangunan fungsi tambahan lainnya. Dasar pertimbangan. Yang pertama, aksesibilitas. Kedua, tidak rawan bencana. Ketiga, sarana dan prasarana. Keempat, utilitas, dan kelima, pariwisata. Alternatif 1 berada pada Jalan Metro Tanjung Bunga. Di sini sebelah utara bersebelahan dengan Mall GTC Makassar, sebelah timur terdapat akses jalanan dan lahan kosong, sebelah selatan Jalan Gunung Bromo dan pertokoan, dan sebelah barat terdapat Jalan Metro Tanjung Bunga dan Jasari School. Selanjutnya yaitu alternatif kedua, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sebelah utara berhadapan dengan Rumah Sakit Siloam, Kota Makassar. Sebelah timur berhadapan dengan pemukiman kawasan Tanjung Bunga, Makassar. Sebelah selatan mobilisasi satu arah Jalan Kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar. Serta sebelah barat kawasan CPI atau Bundaran Triangle View. Alternatif ketiga yaitu berada pada Jalan Jenderal Urip Sumoharjo nomor 269 Panakukang, Kota Makassar. Di sini sebelah utara berhadapan dengan pemukiman penduduk, sebelah timur berhadapan dengan Rumah Sakit Awal Bros, sebelah selatan terdapat mobilitas dua arah yaitu Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Poros Makassar Maros, serta sebelah barat terdapat Jalan Metro Tanjung Bunga dan Jasari School. Selanjutnya, adapun
kriteria dalam pemilihan lokasi ialah luas lahan itu 2000 sampai 2500 meter persegi, dilalui jalur angkutan umum, tidak berada pada kawasan lahan banjir, lokasi yang strategis, dilalui instalasi listrik, dilalui instalasi air PDAM, dan saluran drainase. Adapun kriteria yang dapat dilihat yaitu alternatif 1 berdasarkan dengan 3 poin, yaitu 3 poin, alternatif 2 dan alternatif 3, dan dimana di sini poin tertinggi berada pada alternatif 35 dengan sesuai kriteria yang di atas ini. Adapun output lokasi yang terpilih ialah alternatif kedua, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, atau dekat dengan Rumah Sakit Siloam, Kota Makassar. Selanjutnya, konsep pendekatan arsitektural. Nah, di sini konsep pendekatan pada bangunan saya adalah arsitektur modern atau arsitektur modernis, adalah sebuah istilah yang ditunjukkan untuk sekelompok gaya arsitektur yang muncul pada paruh pertama abad ke-20 dan menjadi dominan setelah Perang Dunia Kedua. Ini berdasarkan pada teknologi pembangunan baru, terutama penggunaan kaca, baja, dan beton. Menurut Eugen Emmanuel Viollet-le-Duc dalam bukunya yang berjudul Dictionnaire Raison d'Architecture. Dictionnaire Raison d'Architecture itu pada kamus pemikiran arsitektur Prancis pada abad ke-11 hingga ke-14 menjelaskan bahwa arsitektur hendaknya mengungkapkan kekuatan seperti halnya mesin uap, listrik, dan dapat memanfaatkan material baru yang fungsional dan pemanfaatan material berteknologi baru dalam dunia arsitektur. Selanjutnya yaitu gaya arsitektur modern, merupakan gaya arsitektur statis yang berkembang pada masa pra-industrial sebagai bentuk dari revolusi dari gaya arsitektur tradisional. Gaya arsitektur ini biasanya dikaitkan dengan gaya arsitektur yang berkembang pada era 1920-an hingga 1950-an. Selanjutnya yaitu banyak yang mengatakan bahwa pengaruh utama dari perkembangan arsitektur modern pada abad ke-20 pada zaman itu berkembangnya industri penerbangan dan juga perjalanan luar angkasa pada saat itu. Nah, di sini memberikan inspirasi bentuk-bentuk gubahan aerodinamis dan juga lebih banyak eksplorasi penggunaan material besi pada dunia arsitektur menurut dekoruma.com. Adapun ciri-ciri daripada arsitektur modern ialah yang pertama, kesederhanaan sampai ke dalam inti desain. Kedua, elemen garis yang simetris dan bersih. Ketiga, prinsip less is more. Keempat, kejujuran dalam penggunaan material. Kelima, rancangan yang terbuka dengan banyak elemen kaca. Keenam, hubungan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, konsep bentuk atau filosofi bentuk daripada konsep perancangan saya. Saya mengambil filosofi bentuk daripada pengharum ruangan, di mana fasilitas yang ada pada ruangan seperti di kamar ataupun lainnya sesuai dengan nama bangunan. Fungsi bangunan saya ialah resort hotel. Jadi saya mengambil filosofi bentuk daripada pengharum ruangan, di mana memberikan kesan pengharum atau kesan wangi terhadap suatu ruangan. Begitupun dengan bangunan, memberikan kesan baik dan nyaman, indah, tentram dilihat pada segi eksterior maupun interiornya. Nah, di sini saya kombinasikan dengan bentuk persegi panjang, di mana bentuk ini yang berdasarkan dalam bentuk geometri dan dapat terlihat kokoh terhadap bangunan. Selanjutnya, kemudian persegi panjang itu mempunyai rusuk terpanjang yang disebut sebagai panjang, nah di mana diartikan sebagai hijrah atau milik manusia, diberikan potensi Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita bisa berpikir atau akal pikiran inilah yang patut kita syukuri dengan makhluk lain, bahwa misalnya kita sudah mulai derajatnya dibandingkan dengan hewan ataupun makhluk Allah lainnya. Kemudian bentuk ini saya olah atau modifikasi menjadikan satu tower sesuai dengan konsep high-rise building. Di sini saya hanya mengambil satu tower. Nah, di mana tower tersebut ialah filosofi daripada pengharum ruangan dan untuk bawahnya sebagai bentuk daripada persegi panjangnya. Selanjutnya, dan di sini dapat dilihat pada tampak depan. Di sini nanti saya akan memaksimalkan fasad berupa kaca maupun material-material fasad yang lainnya. Dan pada tampak atasnya bisa
lihat pada penggunaan outdoor swimming pool dan rooftopnya. Dan disinilah hasil akhir daripada transformasi bentuk dan jadilah konsep bentuk pada filosofi yang konsep pada kata arsitektur modern. Next. Selanjutnya ialah konsep struktur. Nah, pemilihan struktur juga perlu terhadap bangunan. Dalam halnya kita memilih struktur tersebut harus sesuai dengan kondisi kontur ataupun tanah di mana kita akan membangun suatu bangunan. Nah, oleh karena itu struktur bawah berpengaruh. Di sini pondasi yang digunakan ialah pondasi tiang pancang dan yang untuk dindingnya menggunakan dinding basement atau diafragma wall. Nah, struktur tengah. Pada konsep struktur tengah saya menggunakan struktur rangka yang digunakan ialah rigid frame dan core. Dan plat lantai yang digunakan ialah slab flat atau piring datar dan jenis belakang yang digunakan adalah balok cantilever. Adapun struktur atasnya ialah struktur atap yang digunakan ialah atap plat beton. Untuk mengenai alasannya saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Next, adapun gambaran sedikit mengenai side plan pada bangunan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit flow sirkulasi mengenai side plan bangunan saya yang saya rancang. Di sini dapat dilihat pada sisi A, di sini area masuk dapat kita lihat B, dan di sini area masuk ke basement, dan ini area masuk keluar ke basement, dan ini area keluar bangunan. Ini bangunan utamanya dan ada taman maupun kolam ikan dan parkiran motor ataupun mobil. Dapat dilihat daripada segi gambaran abstrak daripada side plan untuk bangunan saya. Next. Keunikan struktur dan konstruksi fasad. Konstruksi fasad atau facade adalah konstruksi untuk sisi tampak muka atau luar dari suatu bangunan. Fasad mempunyai fungsi untuk memperindah atau membuat bangunan menjadi lebih cantik dan menarik sehingga akan timbul memori atau ingatan apabila melihat bentuk dan modelnya. Fasad mempunyai arti sebagai image atau identitas dari sebuah bangunan. Nah, pada konsep arsitektural pendekatannya maka saya melakukan pemilihan material kaca sebagai fasad dalam penggunaan kaca dikarenakan pada era sekarang itu atau modern ini bangunan modern lebih banyak menggunakan kaca sebagai fasad bangunan. Nah, tentunya juga itu fasad sebagai penunjuk utama daripada eksterior bangunan. Penggunaan yang selanjutnya itu penggunaan material beton pada struktur bangunan dan memperkokoh bangunan. Dan dalam pendekatan arsitektural itu dapat memberikan kesan pada eksterior bangunan sesuai pendekatan yang pada modern pada bangunan ini. Fasad sebagai pertimbangan yang baik terhadap acuan untuk konsep saya selanjutnya. Next. Konfigurasi dan perencanaan tahan gempa. Pada konfigurasi dan perencanaan tahan gempa memang harus dipertimbangkan. Nah, bangunan high-rise building itu harus melakukan proses analisis mengenai bangunan tahan gempa atau perencanaan tahan gempa. Nah, di sini saya menggunakan konfigurasi tahan gempa yaitu dilatasi kolam. Nah, dilatasi yang saya gunakan adalah dilatasi 2 kolam. Yang biasanya yang digunakan untuk bangunan yang berbentuk memanjang atau linear. Dengan adanya dilatasi, maka jarak kolam akan menjadi pendek. Selanjutnya ialah konstruksi bangunan tahan gempa. Nah, di mana merespon gempa dengan sikap bertahan dari keruntuhan dan bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa. Bangunan tahan gempa memang merupakan bangunan yang dirancang diperhatikan secara analisis, baik kombinasi beban, penggunaan material, dan penempatan massa strukturnya. Adapun ciri-ciri fisik bangunan tahan gempa memiliki struktur sistem penahan gaya dinamik gempa, memiliki sistem penahan gempa dan konfigurasi strukturnya bangunannya tahan gempa. Ada harus berkonsultasi terlebih dahulu juga untuk menentukan bagaimana perencanaan tahan gempa terhadap bangunan. Selanjutnya itu integrasi struktur dengan utilitas bangunan. Pemilihan saluran air bersih, saluran air kotor, air panas maupun pada sistem pemadam kebakaran maupun transportasi pada bangunan. Nah, di sini saluran air bersih, distribusi air bersih yang merupakan sistem pemipaan yang disiapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan guna mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju outlet atau keluaran. Sistem distribusi air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak konsumsi. Dengan saluran air kotor, yaitu sistem pembuangannya air kotor adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidet ataupun buangan-buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing. Selanjutnya ialah saluran air panas. Nah,
menggunakan air panas memang perlu dalam halnya dalam suatu bangunan, ialah menggunakan pipa Grand Russia atau PPL. Adapun sistem dari pemadam kebakaran saya menggunakan sistem sprinkler dengan APAR atau alat pemadam api ringan, di mana sprinkler ini menggunakan pompa frame main drum, diesel fire pump, dan joki pump. Sistem instalasi pipa kebakaran ini bisa tersendiri dalam penggunaan main pumpnya. Dan untuk APAR tersendiri itu alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil seperti api ringan pada batu taba yang diisikan dengan pemadam api yang bertekanan tinggi. Adapun penggunaan lift sebagai transportasi vertikal pada bangunan ataupun tangga darurat maupun utilitas bangunan seperti shaft, ducting, dan maupun lainnya. Adapun sistem pembuangan air hujan dan air merupakan sistem terpisah dari sistem pembuangan air kotor maupun air bekas. Nah, karena bila dicampurkan sering terjadi penyumbatan, maka itu air hujan akan mengalir baik masuk ke alat plumbing yang paling terendah. Selanjutnya ialah tahapan metode pembangunan dan alasan pemilihan struktur bawah, tengah, dan atas. Nah, kita sudah sampai pada step akhir. Nah, metode yang saya gunakan pada bangunan saya adalah metode top down. Nah, di mana cara pelaksanaan pembangunan gedung yang dimulai dari atas ke bawah ini sebagai metode top down. Proses pelaksanaan metode ini dimulai dengan memasang dinding diafragma, kemudian dipasang pondasi dan kimpos, dilanjutkan dengan pembuatan plat lantai dasar, dan setelah itu dilakukan konstruksi basement bagian bawah yang dilakukan bersamaan dengan penggalian. Metode ini sangat membantu dan digunakan jika kondisi di sekitar proyek terdapat bangunan yang berdekatan, sehingga longsor ataupun tanah dari bangunan sekitar dapat dicegah. Selanjutnya, urutan pengerjaan metode top down. Nah, adapun urutannya yaitu memasang dinding diafragma, kedua memasang pondasi beserta kimpos, ketiga mengerjakan plat lantai dasar, keempat mengerjakan pengerukan dan pengecoran lantai basement, kelima mengerjakan lantai basement lebih bawah lagi bersama dengan lantai yang lebih atas. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya resiko teknis lebih kecil, jadwal pelaksanaan dapat dipercepat, relatif tidak menggunakan lingkungan. Yang adapun kekurangannya itu diperlukan peralatan berat yang khusus, sumber daya manusia yang ahli masih terbatas, dan terakhir diperlukan pengetahuan spesifik untuk pengendalian proyek. Adapun tahap metodenya yaitu dimulai dari awal menentukan dinding diafragma, memasang dinding diafragmanya pada konstruksi basement. Selanjutnya dapat dilakukan pengecoran, kemudian lubang untuk memasuki seperti eskalator maupun penggalian tanah, dan selanjutnya itu mengerjakan plat lantai dasarnya, dan di sini akan dilakukan penggalian, pemasangan, pengurukan, dan pengecoran lantai basement. Dan pada step akhir dapat dilihat di sini basement sudah selesai dan tinggal ditutupi untuk keluarnya dan menuju ke lantai atas. Selanjutnya adapun alasan pemilihan struktur bawah, tengah, dan atas pada konstruksi struktur bangunan saya. Nah, untuk struktur bawah tersendiri, fondasi yang saya gunakan ialah tiang panjang. Mengapa? Alasannya mengambil saya tiang panjang. Alasannya ialah fondasi ini dikarenakan pada area sekitar site ini saya berdekatan dengan air laut atau kondisi air garam. Jadi saya mempertimbangkan mengenai adanya penambahan fondasi pada konstruksi struktur bangunan bawah saya, di mana High-Rise Building itu mempunyai keunggulan yang menahan beban konstruksi dengan baik. Selanjutnya itu adapun penggunaan dinding basement. Nah, di mana saya menggunakan diafragma wall sesuai dengan metode top down saya. Dinding basement diafragma wall. Alasan saya mengambil konstruksi struktur ini dikarenakan penggunaannya yang awet dan banyak dipakai pada kalangan pada buat basement high-rise building, dan tentunya kualitasnya terjamin dan baik dan tidak mudah untuk pada kayak proses longsor. Dinding diafragma wall ini sangat berguna untuk basement pada metode top down. Selanjutnya itu struktur tengah. Nah, rangka yang digunakan ialah rigid frame dan core.
Nah, mengapa saya mengambil rangka rigid frame dan core? Alasannya ialah struktur ini dikarenakan sesuai dengan konsep yang saya dan kemudahan pada saat pembuatannya, dan pas buat high-rise building yang memiliki keunggulan struktur rigid frame and core merupakan rangka hibrid di mana adanya penggabungan di sistem struktur rangka kaku atau rigid frame and sistem struktur inti atau core. Saya hibrid menggunakan rigid frame dan core. Nah, selanjutnya itu rangka kaku bereaksi terhadap beban lateral, terutama melalui lentur balok dan kolom. Berlaku demikian berakibat ayunan atau drive lateral yang besar pada bangunan dengan ketinggian tertentu, akan tetapi apabila dilengkapi dengan struktur inti, ketahanan lateral bangunan akan sangat meningkat karena interaksi inti dalam rangka. Sistem ini membuat sistem-sistem mekanis dan transportasi lainnya. Selanjutnya ialah balok cantilever. Nah, di mana saya mengambil struktur tengah pada balok cantilever. Prosesnya cukup baik dan dapat memberikan kesan baru pada pembangunan high-rise yang memiliki keunggulan balok yang hanya disanggah atau dijepit pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya bebas atau tanpa tumpuan. Konstruksi ini sering dijumpai pada bagian dari sebuah konstruksi gedung. Nah, selanjutnya itu pada sisi plat lantai saya menggunakan flat plat atau struktur dasar atau plat datar yang saya gunakan pada lantai saya. Alasannya itu pada strukturnya yang mudah dan memiliki beberapa keunggulan plat datar. Sistem rangka betonnya bertulang dua arah yang memanfaatkan plat dengan plat datar adalah sistem struktur berulang dua arah yang mencakup panel drop atau kolom utama pada kolom untuk menahan beban yang lebih berat dan dengan demikian memungkinkan bentangan yang lebih panjang. Selanjutnya adapun alasan saya mengambil struktur atas pada plat beton. Nah, alasan saya memilih struktur ini dikarenakan pada high-rise building dapat juga dipertimbangkan untuk penggunaan seperti atap rangka dikarenakan sudah terlalu tinggi dan plat beton ini saya jadikan sebagai struktur atas bangunan serta memiliki keunggulan seperti penggunaan material dari beton dan tahan lama. Untuk plat beton yang difungsikan sebagai atap tebal minimumnya platnya ialah 7 cm dengan tulangan besi beton 1 lapis. Baik, itulah tadi video mengenai penjelasan tugas daripada semester saya dari ya studi struktur dan konstruksi dengan high-rise building. Sekian dari saya Sri Fadil, mahasiswa teknik arsitektur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.